Halo semuanya, selamat datang di channel Belum Tahu. Di sini kita akan membahas berbagai hal yang mungkin teman-teman belum tahu nih. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya, agar channel ini semakin semangat membagikan informasi yang bermanfaat. Setuju? Lanjut. Matematika. Siapa sih yang nggak tahu matematika? Kalian pasti punya kan kenangan dengan mata pelajaran yang satu ini? Banyak orang yang menganggap matematika adalah salah satu pelajaran yang paling susah dan paling membosankan. Anggapan itu memang tidak sepenuhnya benar, apalagi jika kamu tipe orang yang cinta mati sama matematika. Karena berkat matematika, kamu bisa menghitung uang dan memperkirakan potongan harga diskon, ya kan? Namun, bagi orang yang kurang suka dengan matematika, mata pelajaran ini dianggap momok, mimpi buruk, dan bikin frustasi. Imbasnya, mereka akan malas-malasan belajar dan akhirnya mendapat nilai yang jelek. Tapi kalau matematika itu mudah, kenapa banyak anak yang kurang menyukai pelajaran ini? Yap, ada beberapa faktor yang menyebabkan pelajaran ini berbeda dengan pelajaran yang lain. Untuk bisa menguasai matematika, kamu harus punya logika yang kuat, punya strategi atau rumus yang tepat, serta sikap dan mental yang pantang menyerah. Berdasarkan data dari berbagai sumber, terdapat 10 alasan kenapa pelajaran matematika dibenci banyak orang. Oke, untuk alasan yang pertama, yaitu guru matematika itu kebanyakannya membosankan. Matematika adalah pelajaran angka. Jika seorang guru hanya terpaku pada angka dan rumus baku, maka proses belajar akan terasa membosankan. Siswa pun akan ngantuk dan tak lagi fokus pada pelajaran. Kalau sudah gini gimana ya? Teman-teman ngerasain nggak sih kalau ini benar? Alasan yang kedua, yaitu jawaban yang udah jelas. Kalau nggak bener, ya salah. Aturan main pelajaran matematika sangat sederhana. Kalau nggak salah ya bener. Meskipun kamu sudah menjabarkannya dengan rumus canggih dan penjelasan panjang lebar, kalau jawaban akhirmu salah, maka ya salah, kayak berasa sia-sia gitu. Alasan yang ketiga, tidak adanya jalan cerita. Yang ada hanyalah angka dan angka. Setiap orang suka bercerita, apalagi jika kisah itu bagus, pasti banyak orang yang mau mendengarkannya. Namun, seringkali guru matematika tidak menambahkan cerita ketika sedang mengajar. Alhasil, matematika terasa membosankan. Meskipun dalam matematika terdapat materi soal cerita, namun matematika tetaplah pelajaran logika dan fakta. Tidak semuanya mengandung cerita menarik. Terlebih jika diajarkan pada anak usia dini, mereka akan cepat bosan. Alasan keempat, ada banyak rumus untuk memecahkan soal sederhana. Untuk memperoleh angka 15 aja, ada banyak rumus yang bisa kamu pakai. Misal, 5 dikali 3, 10 tambah 5, atau 18 dikurang 3. Maksudnya, untuk memecahkan persoalan matematika, kamu bisa memakai berbagai macam rumus untuk mendapatkan suatu jawaban yang sama. Inilah yang terkadang membuat siswa kebingungan. Belum lagi, ada berbagai rumus dan turunannya. Dalam suatu kondisi, kamu pasti pernah merasa kebingungan memilih rumus yang hendak kamu gunakan. Benar nggak sih? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Alasan yang kelima, tidak tahu fungsi dan korelasi satu sama lain. Tiada hari tanpa rumus, logika, dan konsep dalam matematika yang terkadang tidak memiliki keterkaitan satu topik dengan lainnya. Yang perlu kamu lakukan adalah memahami konsep, menemukan rumus yang tepat, kemudian menyelesaikan persoalan. Pada akhirnya, meski kamu sudah benar dalam menjawab soal dan mendapat kepuasan batin, ada pertanyaan yang mungkin mengganjal di benak kamu, yaitu, apakah rumus-rumus itu berguna untuk kehidupan sehari-hari? Jika iya, gimana sih cara nerapinnya? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin pasti muncul di pikiranmu ya. Alasan yang keenam, tidak cukup hanya hafal rumus. Hampir semua pelajaran memiliki metode pembelajaran dengan hafalan. Contohnya sejarah, biologi,
geografi, atau bahasa Inggris. Lain halnya dengan matematika. Meskipun kamu sudah hafal rumus-rumusnya di luar kepala, belum tentu penerapannya berjalan mulus kan? Setiap kamu mungkin sudah latihan menggunakan berbagai jenis rumus. Akan tetapi, pas ujian tiba, kamu nggak bakal menemuin soal yang sama. Biasanya lebih sulit sih, bener nggak sih? Rumus boleh sama, tapi soalnya beda. Itulah matematika. Alasan yang ketujuh, gampang menyerah. Bagi anak-anak yang masih berusia dini, berhasil menorehkan prestasi memiliki kebahagiaan tersendiri. Mereka belum terbiasa dengan kegagalan. Ketika gagal, mereka akan gampang menyerah dan gak akan mau mencoba lagi. Sama halnya ketika mereka belajar matematika. Mereka akan kehilangan minat terhadap pelajaran ini ketika salah dalam menjawab soal. Oleh karenanya, sangat penting untuk memahami bahwa matematika bukan sekedar soal hitung-hitungan, tapi juga sebagai uji mental agar tidak gampang putus asa. Siapa nih biasanya yang udah ngitung capek-capek tapi nggak nemu jawabannya nih? Alasan ke-8, terpengaruh oleh omongan haters matematika. Alasan utama kenapa banyak orang benci dengan matematika adalah karena mereka terpengaruh omongan orang lain. Secara tidak langsung, otakmu akan tersugesti oleh omongan negatif terhadap mata pelajaran ini. Orang tua atau kakakmu mungkin pernah bilang kalau guru matematika itu killer dan pelit nilai banget kan? Ucapan-ucapan miring seputar matematika tersebut akan membuatmu ikut-ikutan tidak suka kepada mata pelajaran yang satu ini. Alasan ke-9, takut disalahkan jika berbuat salah. Dalam matematika, jangan takut berbuat salah. Mungkin kamu sering mendengar ungkapan tersebut. Namun, bagi anak-anak, salah tetaplah salah dan mereka bakal menganggapnya sebagai sesuatu yang serius dan kepikiran terus-menerus. Apalagi ketika mereka salah dalam menyelesaikan soal matematika. Kalau tidak diberikan pemahaman yang tepat, anak-anak akan berhenti mencoba ketika mereka berbuat salah. Mereka akan takut disalahkan ketika berbuat salah. Kemudian alasan yang terakhir, matematika itu sulit dipahami. Pemahaman konsep dasar dalam matematika sangatlah penting. Kalau kamu nggak bisa memahami konsep perkalian dasar atau perhitungan campuran, maka kamu bakal kesulitan memecahkan soal tingkat lanjut. Matematika dianggap sebagai mata pelajaran sulit, salah satunya karena faktor ketidakpahaman konsep. Jadi, itulah beberapa alasan kenapa kita cenderung tidak suka dengan matematika. Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video ini, terima kasih bagi yang sudah menonton. Dan jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan mohon dikoreksi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.